Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Elmafasti dari kelas 11 OTKP 1 nomor absen 31. Jadi di sini kita akan membahas prosedur penggunaan atau pengeluaran kas. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mencari tahu arti dari kata prosedur. Apa sih prosedur itu? Jadi, prosedur itu dapat diartikan sebagai suatu urutan-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan seragam terhadap transaksi perusahaan yang sering terjadi. Jadi, prosedur pengeluaran kas sangat diperlukan dalam setiap perusahaan guna meningkatkan tingkat efisiensi perusahaan. Prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh Perum LPP NPI dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengeluaran kas pihak ekstern. Jadi, pengeluaran kas pihak ekstern ini dibagi menjadi 8 petugas. Yang pertama, petugas akuntansi. Tugasnya yaitu memeriksa kelengkapan dan menerima dokumen tagihan dari KA unit terkait atau permintaan pembayaran dari pihak ekstern. Dalam hal dokumen yang dimaksud, jika tidak lengkap, langsung ditolak untuk dilengkapi. Menyiapkan bukti pengeluaran kas dengan dilampiri dokumen pendukung, memverifikasi dokumen beserta bukti pengeluaran kas, dan memberi kode akun serta paraf. Menyerahkan bukti pengeluaran kas beserta dokumen pendukungnya kepada KA unit akuntansi. Nah, yang kedua ini adalah KA unit akuntansi. Apa aja sih tugas-tugasnya? Yang pertama ada menerima bukti pengeluaran kas beserta dokumen pendukungnya dari petugas akuntansi. Lalu, memeriksa hasil-hasil verifikasi bukti pengeluaran kas beserta dokumen pendukungnya. Bila benar, menandatangani bukti pengeluaran kas tersebut pada kolom yang sudah ditentukan. Lalu menyerahkan kepada KA unit keuangan untuk persetujuan pembayarannya. Yang ketiga ada KA unit keuangan. Apa aja sih tugasnya? Tugasnya yaitu menerima bukti pengeluaran kas beserta dokumen pendukung yang sudah ditandatangani KA unit akuntansi, memeriksa kesesuaian prosedur, dan menandatangani bukti pengeluaran kas tersebut pada kolom yang sudah ditentukan, serta menyerahkan KA sub unit administrasi keuangan untuk diproses selanjutnya. Yang keempat ada KA sub unit administrasi keuangan. Tugas yang pertama yaitu menerima bukti pengeluaran kas yang telah disetujui KA keuangan dan memeriksa kebenaran pembayaran dan otorisasi. Bila sesuai, menandatangani bukti pengeluaran kas tersebut pada kolom yang sudah ditentukan. Lalu, menyerahkan bukti pengeluaran kas tersebut pada kasir untuk proses pembayarannya. Yang kelima ada kasir. Tugasnya yaitu menerima bukti pengeluaran kas yang sudah ditandatangani oleh KA sub unit administrasi keuangan dan melakukan pembayaran kepada yang bersangkutan dan memberi nomor urut pada bukti pengeluaran kas. Lalu membukukan mutasi harian kas pada buku kasir dan menyerahkan bukti pengeluaran kas yang sudah dilakukan pembayaran kepada petugas sub unit administrasi keuangan. Dan yang keenam ada petugas sub unit administrasi keuangan. Tugas dari sub unit administrasi keuangan yaitu menerima bukti pengeluaran kas beserta dokumen lainnya dari kasir dan mempersiapkan laporan mutasi harian kas, lalu menyerahkan laporan mutasi harian kas beserta bukti pengeluaran kas kepada KA sub unit administrasi keuangan. Yang ketujuh ada KA sub unit administrasi keuangan. Tugasnya yaitu menerima laporan mutasi harian kas beserta bukti pengeluaran kas dari petugas sub unit administrasi keuangan, memeriksa dan menandatangani laporan mutasi harian kas beserta bukti pengeluaran kas, dan menyerahkan laporan mutasi harian kas beserta pengeluaran kas kepada petugas akuntansi. Lalu yang kedelapan ada petugas akuntansi.
Tugasnya yaitu menerima laporan mutasi harian kas beserta bukti pengeluaran kas dari KA Subunit Administrasi Keuangan dan melakukan proses akuntansi selanjutnya. Lalu pengeluaran kas yang kedua yaitu ada pengeluaran kas pihak intern. Pengeluaran pada pihak intern ini ditanggung-jawabi oleh petugas akuntansi. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas dari KA unit terkait setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang antara lain untuk pembayaran biaya pegawai, biaya diklat, biaya umum, dan lain-lain. Untuk proses selanjutnya sama dengan pengeluaran kas pihak ekstern. Pengeluaran kas yang ketiga yaitu ada pengeluaran kas bank pihak ekstern. Petugas akuntansi yang pertama yaitu tugasnya memeriksa kelengkapan dan menerima dokumen tagihan dari KA unit terkait atau permintaan pembayaran dari pihak ekstern. Dalam hal dokumen yang dimaksud, jika tidak lengkap langsung ditolak untuk segera dilengkapi. Yang kedua yaitu menyiapkan bukti pengeluaran bank dengan dilampirkan dokumen pendukung, memverifikasi kebenaran jumlah, hitungan, dan tersedianya anggaran dalam periode akuntansi dan lain-lain. Lalu menyampaikan bukti pengeluaran bank beserta dokumen pendukungnya kepada KA unit akuntansi. Yang kedua ada KA unit akuntansi. Tugasnya yaitu menerima bukti pengeluaran bank beserta dokumen pendukungnya dari petugas akuntansi dan memeriksa hasil verifikasi bukti pengeluaran bank beserta dokumen pendukungnya. Bila benar, menandatangani bukti pengeluaran bank tersebut pada kolom yang sudah ditentukan. Lalu menyerahkan kepada KA Subunit Administrasi Keuangan untuk menyiapkan proses transfer, cek atau giro. Lalu yang ketiga ada KA Subunit Administrasi Keuangan. Tugasnya yaitu menerima bukti keuangan bank beserta dokumen pendukung yang sudah ditandatangani KA unit akuntansi dan menyiapkan proses transfer cek atau giro. Lalu menyerahkan kepada KA unit keuangan untuk proses selanjutnya. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bagaimana formulir-formulir, catatan-catatan, dan bagian yang bersangkutan dalam pengelolaan kas untuk digunakan mengelola dana kas. Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam prosedur pengeluaran kas, akan terjamin bahwa pembayaran dilaksanakan tepat waktu, jumlahnya benar, dan ditunjukkan kepada yang berhak. Selain itu, pembukuan atas transaksi pengeluaran dilaksanakan dengan benar. Prosedur pengeluaran kas pada Perum LPPNPI dapat dilihat pada bagian alir pada halaman lampiran. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.